Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anami sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya. Kita masih sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kehadirat baginda suri tauladan kita, pahlawan revolusioner Islam, parit panji Makkah Madinah, intan berlian dalam surga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini marak kita bicarakan atau yang menjadi trending topik di pembicaraan kita warga Indonesia adalah salah satu pandemi yang sedang menimpa negeri kita. Satu penyakit yang melanda Indonesia, yang dimana penyakit ini sampai dengan detik ini sudah memakan ratusan ribu korban, jika di dunia sudah berjuta korban. Tentunya ini bukan masalah kecil, bukan pandemi kecil, tapi ini adalah masalah global yang harus kita perhatikan. Jauh sebelum pandemi COVID-19 ini ada, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang akan terjadinya pandemi ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang artinya berhati-hatilah kalian atau takutlah kalian. Akan ada satu waktu, kata Allah, akan ada suatu hari nanti Allah menurunkan musibah atau ujian kepada manusia, dan ujian ini bukan hanya orang kafir saja yang kena. Maka hari ini sudah terbukti pandemi COVID-19 ini tidak memandang bulu. Pandemi ini tidak memandang siapa yang baik, siapa yang buruk. Walaupun kita hidup di dunia ini dengan sifat baik, jarang kita berbuat dosa, tapi kalau takdir kita dikena penyakit ini, maka penyakit ini tidak memandang siapa yang baik, siapa yang harus saya kena, siapa yang tidak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an, berarti ada ada cara atau ada saran-saran yang patutnya kita pelajari, patutnya kita pahami, yaitu bagaimana sebenarnya cara kita menghadapi pandemi ini, bagaimana caranya kita menyikapi ujian cobaan yang diberikan Allah kepada kita saat ini, yaitu COVID-19 ini. Insyaallah pada kultum kali ini kami akan membahas sekurang-kurangnya ada lima hal yang harus kita lakukan jika sedang dalam keadaan dikena musibah atau ujian seperti sekarang ini. Insyaallah yang lima ini akan kita jelaskan. Yang pertama, jika kita dikena musibah atau ujian, maka yang pertama adalah perbaiki niat atau perbaiki takwa kita, perbaiki kepercayaan kita kepada Allah. Ini yang pertama, perbaiki niat. Jangan kita menganggap bahwasanya Allah menurunkan ujian ini, Allah menurunkan musibah pandemi COVID-19 ini, jangan kita menganggap bahwasanya ini adalah jangan kita menganggap bahwasanya Allah tidak sayang kepada kita.
Jangan kita menganggap bahwasanya Allah benci kepada kita maka dia menurunkan virus, tidak. Tapi perbaiki niat kita. Allah menurunkan pandemi ini di daerah kita, di negeri kita ini untuk menjadi ujian bagi kita. Jika kita sabar, jika kita lolos dari ujian ini, maka insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Perbaiki ketakwaan kita, perbaiki kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, jika kepercayaan kita sudah bagus, maka yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam artian adalah usaha. Apa yang kita usahakan? Usaha yang dimaksud ialah berusaha kita menghindari COVID-19 ini. Berusahalah kita. Jika ikhtiar ini sudah diatur oleh pemerintah kita, makanya ada yang dinamakan PSBB. Yang tidak berkepentingan tidak usah keluar rumah jauh-jauh. Walaupun penting kita keluar rumah dengan menggunakan masker. Selesai keluar rumah, masuk rumah menggunakan cuci tangan lagi. Inilah yang namanya ikhtiar. Jadi yang kedua adalah ikhtiar. Berusahalah kita menghindari pandemi ini. Yang ketiga setelah kita ikhtiar adalah berdoa, meminta kepada Allah. Jika ikhtiar, berusaha yang tidak dilandasi juga dengan doa, maka tidak akan terjadi juga. Jadi minta kepada Allah. Allahumma dafa'annal bala wal wala wal bala. Minta kepada Allah dijauhkan kita dari penyakit ini. Jika telah kita berusaha, telah kita berdoa, maka yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah adalah terus menerus. Artinya istiqomah kita. Apa yang kita istiqomahi? Istiqomahlah kita berusaha, istiqomah juga berdoa. Kenapa harus istiqomah? Karena banyak orang yang hari ini mungkin dia taati PSBB, tapi besoknya dia tidak indahkan PSBB. Artinya dia tidak istiqomah. Mungkin hari ini dia berdoa meminta agar dijauhkan dari pandemi ini, tapi besok dia lupa berdoa lagi kepada Allah. Itu artinya dia tidak istiqomah. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka yang keempat adalah istiqomah, berusaha dan berdoa. Yang terakhir, jika telah kita berusaha, telah berdoa, telah istiqomah, maka yang terakhir adalah maka yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Tawakal dalam artian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Teman-teman sekalian, banyak sekarang orang-orang dalam menyikapi COVID-19, pandemi COVID-19 ini, dia tidak kerjakan yang 4 ini, dia langsung kerjakan yang 5 ini. Dia langsung tawakal. Dia langsung keluar rumah tidak pakai masker. Dia tidak takut bahwasanya saya tidak takut corona. Karena saya serahkan kepada Allah. Kalau saya kena itu takdir saya, itu salah. Pendapat seperti itu salah, teman-teman. Karena dia tidak lakukan dulu yang 4 ini. Jadi jika ada tawakal yang tidak diawali dengan usaha, tidak dipertengahi dengan doa, maka tidak bisa diakhiri dengan tawakal. Jadi kapan tawakal ini bisa dilakukan? Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika kita sudah berusaha menghindari COVID ini, jika kita sudah berdoa meminta agar dijauhkan dari pandemi ini, lantas takdir kita tetap dikena penyakit COVID-19 ini, maka barulah tawakal ini terjadi. Tawakal ini diaplikasikan, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.